Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan ke Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Dunia magma berwarna merah cerah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Tampaknya tidak ada jejak kehidupan apapun. Magma yang luas dan tak berujung itu seperti genangan air tenang yang bahkan tidak membentuk riak sedikit pun. Keheningan sepertinya menutupi setiap inci dunia magma ini. Bang, suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang tenang ini. Segera, magma kental itu sepertinya diaduk oleh sesuatu saat ia mulai naik dan turun dengan cepat. Gelombang api magma yang sangat besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, mengeluarkan aliran magma ke segala arah sambil mengeluarkan ledakan keras. Sesosok manusia berdiri di atas magma di bawah desiran gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan cairan kental berwarna putih menutupi kulitnya yang terbuka. Saat ini, tangannya sedang memegang penggaris yang besar dan berat sambil menari dengan lincah. Banyak busur besar terbentuk, mengikuti tarian penguasa yang berat. Sosok penguasa yang terus-menerus dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan keras dengan cepat dipantulkan ke samping ketika bersentuhan dengan sosok penguasa yang seperti jaring. Sosok-sosok penguasa itu padat saat mereka menari. Tampak saling bertumpuk dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan yang padat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Gelombang api magma yang besar mendarat dengan keras dan melesat keluar, membentuk aliran magma yang menembus udara. Setelah itu, perlahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di atas magma pun terengah-engah dan perlahan menghentikan tarian sosok penguasa tersebut. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, ia menampakkan wajah seorang pemuda. Wajah ini dipenuhi kegembiraan dan kelelahan. Itu adalah Xiao Yan, yang memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa berat Xiao Yan berhenti menari. Dia menyeka keringat di dahinya. Momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki menghantam sangatlah menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memusatkan seluruh perhatiannya. Kalau tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan besar dagingnya akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiao Yan menghentikan pelatihannya, baru saat itulah dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke arah penguasa Suan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas membara. Namun, beruntungnya suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiao Yan. Tatapannya berpindah kembali ke tubuhnya saat dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Orang dapat melihat bahwa tubuh Xiao Yan, yang ditutupi dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa bintik merah terang. Jelas, beberapa gelombang magma telah menerobos sebelumnya. Namun, beruntungnya ada penutup cairan dingin yang mencegahnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada kerugian besar, itu juga menunjukkan bahwa penguasa aliran 6 tubuh sendi, Xiao Yan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai 6 penguasa aliran tubuh sendi setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya tanpa sedikit pun magma menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang bertarung dengan orang lain di masa depan, kehadiran celah apapun di pertahanan seseorang tidak akan memungkinkan beberapa tetes magma masuk secara diam-diam, sebaliknya, itu akan berakibat fatal bagi Douqi. Penguasa aliran 6 tubuh sendi ini memang tidak semudah yang aku duga untuk berlatih. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Tentu saja, Xiao Yan, yang tidak puas dengan kecepatan latihannya, tidak menyadari bahwa mampu berlatih penguasa aliran tubuh 6 sendi, sedemikian rupa dalam waktu 15 hari yang singkat ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiao Yan, seandainya dia belum menggunakan penggaris yang berat sejak awal, menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan mendapatkan pengajaran jejak spiritual, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Lagi pula, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah skill Dou kelas D. Jika seseorang bisa menguasainya dengan mudah, itu akan terlihat agak kekanak-kanakan. Orang bisa menebaknya dengan memikirkan seberapa besar penderitaan yang dialami Xiao Yan demi berlatih tsunami pemecah api, kelas di tingkat rendah. Xiao Yan mengembalikan penggaris berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jari kakinya menekan magma dan sepasang sayap tulang sebening kristal terbentang. Mereka dikepakkan dan tubuhnya melintas di atas magma, dan terbang ke gua di dinding gunung.
Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, pada dasarnya dia belum mengambil setengah langkah pun. Dia hanya sesekali menuju ke lubang dan melapor kepada penatua, yang berjaga, untuk menghindari mereka berpikir bahwa dia telah mengalami kecelakaan di bawah. Xiaoyan menghirup udara panas dalam-dalam, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba dan menatap tajam ke laut magma yang tak berdasar. Sebelumnya, wilayah dalam magma telah mengeluarkan pemanggilan lain. Terlebih lagi, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah, ada apa di sana? Mengapa hal itu bisa menyebabkan api hati jatuh bereaksi begitu banyak? Mata Xiaoyan berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi penuh rasa ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Namun hari ini, dia agak tertarik. Mungkin akan ada beberapa hal yang tidak terduga di bawah ini. Kali ini, dia akan mengambil risiko sekali.